Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan juga kita akan masih membahas mengenai bagaimana menjadi pahlawan untuk jantung Anda. Sudah hadir juga masih bersama dengan narasumber kita Dr. Tengku Budiansyah, dokter spesialis jantung. Bagaimana menjaga kesehatan jantung ya, Dok? Oke, Teh Cynthia. Baik. Dokter tadi menyinggung salah satu bagaimana menjaga pola hidup sehat, menjaga kesehatan jantung adalah dengan berolahraga gitu ya dokter. Tapi untuk yang sudah mengidap penyakit jantung, apakah olahraga ini diperbolehkan dokter ya? Kalau diperbolehkan olahraga yang seperti apa? Kembali ke treadmill test. Nanti treadmill test akan menunjukkan olahraga apa yang cocok. Nanti kan saat dilakukan treadmill test akan muncul tuh match nilai fitness klasifikasinya. Dari situ tabel akan mengekuivalen olahraga apa yang cocok. Itu agak susah saya jelasin secara gamblang karena butuh tabel dan butuh skenario case, ya, skenario case. Olahraga apa ya? Sebenarnya pada prinsipnya semua olahraga yang aman buat penderita penyakit jantung, yaitu range antara 75 sampai 80 dari heart rate maksimal. Contoh begini. Tadi kan saya mengajarkan cara perhitungannya adalah 220 dikurangin umur kalikan 0,85. Oke. Oke. 0,85 itu adalah angka 85%. Saya desimalkan. Nah, nilai itu adalah nilai ambang untuk terjadinya iskemia. Dok, saya nggak ngeh apa maksud iskemia. Yaitu otot jantung, di mana otot jantung membutuhkan darah yang cukup besar, sehingga koroner harus membuka selebar-lebarnya. Oke? Oke. Pada orang yang sakit jantung, jangan dipaksakan. Nggak boleh dipaksakan. Jadi, dia harus kecepatannya jangan 85% diambil. 70%-nya aja sampai 80%. Jadi, kalau saat olahraga, hitung nadi, cara hitungnya, kalau nggak sempat treadmill test, 220, dikurangin umur, dikalikan 70%. Dah, seperti itu. Oke. Itu akan Nah, aman. oke. Nah, dokter, ada juga nih yang bilang kalau misalnya ada hubungannya nggak sih dok, tangan katanya sering berkeringat itu dengan penyakit jantung dok? Ya, ada benarnya, ada tidak. Pada apa yang benar ketika dia ada gangguan di endokrin atau biasa disebut hipertiroid, gondokan. Maka dia tidak hanya gejala berkeringat di tangan, tapi takikardi atau jantungnya berdetak dengan cepat. Itu karena hormonal dan biasanya berhubungan dengan jantung. Karena ada namanya drive simpatisnya lebih dominan. Jadi saraf simpatis yang memegang peran jantung berdegup dengan cepat itu lebih dominan. Metabolisme cepat. Karena metabolisme cepat, tangan berkeringat. Satu, pada yang hipertiroid. Yang kedua, pada mereka yang diabetes, kadang-kadang juga berkeringat. Itu terkait dengan hormonal. Apakah semua penyakit jantung tangannya berkeringat? Tidak. Jadi kadang-kadang itu hanya sebagian mitos. Ya. Oke. Kalau pada orang obesitas, dokter, untuk resiko dia terkena penyakit jantung lebih besar, betul dokter? Benar, 4 kali lebih besar kemungkinan. Sama dengan diabetes. Karena ada kriterianya. Hmm. Kalau laki-laki itu idealnya di bawah 90 dan wanita di bawah 85 cm diameter lingkar perut. Ya. Kemudian kalau mau panjang umur, LDL harus di bawah 70.
ya. Idealnya kan LDL kalau kita lihat di dalam lab secara normal di bawah 100. LDL, kolesterol jahat. Ya, kolesterol jahat. Nah, kalau mau umurnya lebih panjang, itu saran saya LDL di bawah 70. Jadi, ikut cut off atau angka mereka dengan diabetes. Ya, diabetes itu target LDL-nya di bawah 70. Kalau pada mereka dengan gagal ginjal, targetnya lebih rendah lagi, yaitu di bawah 55 LDL-nya. Oke. Nah, kemudian dokter, untuk pergi ke dokter gitu ya dokter, atau ke dokter spesialis jantung gitu, apakah harus seperti apa dokter? Karena kaitannya dengan menjaga kesehatan jantung gitu, apakah perlu kita melakukan pengecekan kesehatan jantung atau seperti apa dokter? Kalau saya sih, logikanya begini. Teh Cynthia nih, beli mobil. Pasti diberi buku panduan kan mobil. Betul. Pasti. Even Ya. motor. 5.000 kilometer ganti oli. Ya. 1.000 kilometer servis. Lucunya, manusia, mohon maaf bahasanya halus deh. Lucunya kita di Indonesia Mm-mm. nggak aware. Nggak aware kepada siapa? Tubuh kita. Tubuh kita kan organ. Ya. Dia punya jantung, dia punya hati, dia punya ginjal. Ya kan? Nah, kita nggak tahu porsi yang tepat. Buku panduannya seolah-olah kita pasrahkan ke dokter. Dok, gue pasrahkan dong nyawa gue. Enggak gitu. Maka saya mengajak, yuk jadi pahlawan buat jantung kita sendiri. Sehingga kita nggak perlu lagi disuruh untuk datang ke dokter. Enggak, kita ingin tahu. Punya Ya. tanggung jawab ke pribadi loh. Betul. Medical check up. Satu, Mm. air. Kebutuhan air kita itu berapa? 20 cc sampai 30 cc dikalikan berat badan. Kebutuhan hidup sehat kita itu seperti apa? Seperti 7 yang saya sampaikan tadi. Oke, kita udah tahu teori. Kita jalanin apa enggak? Ya kan? Itu permasalahannya. Kenapa? Karena kita nggak punya tanggung jawab. Penyakit jantung, menurut saya, itu cuma masalah mindset. Kalau mindset kita nggak kuat, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan selesai. Even diri kita ke dokter jantung, itu tidak akan membuahkan hasil. Contoh misalnya, contoh skenario, dia datang dengan kolesterol. Dokter bilang, kamu masih muda, dalam tabel dislipidemia, kamu nggak perlu obat. Saya percaya sama kamu gaya hidup diubah, 6-8 minggu, kembali lagi. Maka dua yang akan muncul. Satu, dia tidak kembali lagi. Yang kedua, dia kembali, ternyata hasilnya juga tidak membaik. Dia hanya mengandalkan obat. Artinya apa? Rasa tanggung jawab ke diri itu nggak ada. Ya kan? Rasa tanggung jawab ke diri nggak ada. Jantung itu masalah mindset. Kenapa? Karena penyakit jantung itu semua manusia di muka bumi ini pasti akan menderita. Tapi kita berharap kita menderita penyakit jantung itu sama seperti umurnya Ratu Elizabeth II. Ya kan? Sudah sampai 103 tahun, masih bugar, kita enggak. Ya. 45 tahun dikatakan gagal jantung. Mm. Kan miris ya. Itu Ya. kenapa? Karena masalah konsep. Konsep. Kita nggak punya tanggung jawab. Mm. Maaf. Kita beli kendaraan, motor, mobil, kita sayang-sayang banget. Kita udah wanti-wanti tuh di kalender. Tanggal sekian sudah 5.000. Harus berangkat. Tapi kita nggak pernah aware nih. Mohon maaf, pipis kita kok warnanya kuning nih. Oh, dehidrasi nih. Kurang minum. Tadi saya hasil perkalian tadi saya 1.600 nih. Kira-kira kurang berapa cc ya saya minum lagi? Nggak ada tanggung jawab itu. Ya. Oke, terakhir dokter, Oke, seperti apa cara untuk menjadi pahlawan nih untuk jantung kita sendiri? bagaimana cara sayangi diri kita sendiri karena Tuhan sudah memberikan kita sebuah kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan. Berarti
Tuhan itu menganggap kita bisa dong menjaga apa yang sudah dititipkan. Ya, kita harus punya tanggung jawab itu. Dengan apa rasa tanggung jawab itu? Mindset kita benar-benar harus diperbaiki. Saya nggak pernah setuju dengan kata diet. Nggak ada kata diet. Yang ada, iya, kalau diet itu seolah terpaksa. Ya kan? Iya. Sebenarnya saya tidak melarang anak-anak generasi sekarang itu hangout kemana-kemana. Boleh, tapi secukupnya. Ada namanya juga, kata Ade Rai, ada juga hari bebas. Oke, fine, hari bebas. Hari bebas dirimu, hari bebas itu saat dirimu bergaul lah sama teman-teman. Begitu di rumah, tolong dong kembali dengan hidup sehat seperti 7 tadi yang saya sampaikan. Mulai mencintai diri sendiri, perbaiki mindset bahwa jantung itu bukan tanggung jawab seorang dokter, tapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oke deh, siap. Terima kasih banyak dokter. Oke. Hari ini atas sesinya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Sahabat Eljon, itu dia. Tadi Dokter Tengku juga sudah menjelaskan ya bagaimana cara menjadi pahlawan untuk jantung Anda. Yang penting balik lagi ke mindset. Nah, dengan mindset yang bahwa jantung kita sendiri adalah tanggung jawab kita, maka kita juga akan lebih menjalankannya dengan tidak berat yang tadi berkaitan dengan pola hidup, pola makan, olahraga, dan lain-lain yang benar tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tengku untuk menjaga kesehatan jantung. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dokter Tengku Budiansyah, dokter spesialis jantung, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!